Namun cek 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 asin cek 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 1 2 oke sampun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Raudhatul Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita haturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Summa alhamdulillahi rabbil alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Atas limpahan rahmat hidayah inayah kepada kita, nikmat sehat jasmani, sehat rohani, sehingga kita bisa hadir di rumah Allah yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Nikmat iman Islam, istiqomah melakukan kebaikan dan amal solih. Mudah-mudahan semua rangkaian amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ucapan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad selalu terhaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah rahimakumullah, mari kita lanjutkan kajian kita Surat At-Taubah ayat 41. Mudah-mudahan ayat-ayat yang kita kaji bisa nambahi pemahaman ilmu agama kita, tambahnya ilmu pemahaman agama kita seiring dengan tambahnya ketebalan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya as-salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Infiru, berangkatlah kalian berperang, khifafan, baik dalam kondisi ringan, wathikolan, dan kondisi berat. Wajahidu, dan berjihadlah kalian memperjuangkan agama Allah. Berjihad itu mengerahkan segala kemampuan untuk memperjuangkan agama Allah, itu namanya jihad. Wajahidu, dan berjihadlah kalian memperjuangkan agama Allah bi amwalikum, dengan harta-harta kalian, wa anfusikum, dan diri-diri kalian, fi sabilillahi, di jalan Allah. Dzalikum, hidup memperjuangkan agama Allah itu khairun, lebih baik, lakum, bagi kamu sekalian, in kuntum, jika kamu sekalian adalah ta'lamuna, kalian mengetahui,
betapa balasan pahala Allah kepada orang-orang yang memperjuangkan agama Allah. Jihad di zaman Rasul ya berperang itu Pak, melawan orang kafir di zaman Rasul. Lah jihad sekarang, model sekarang ya berarti memerangi segala bentuk kemaksiatan. Itu juga jihad. Ya, memperjuangkan agama Allah sesuai dengan kondisi masing-masing. Kalau misalnya kita itu posisi kita ditakdir oleh Allah menjadi orang yang kaya, berarti kita memperjuangkan agama Allah dengan amwal kita, dengan harta kita. Kalau kita ditakdir kok bukan berkelebihan harta, ya berarti anfus kita, tenaga kita, begitu Pak. Tapi di sini tidak ada pemisahan. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Bukan begini ayatnya. Wajahidu dan berjihadlah kalian bi amwalikum dengan harta kalian, au anfusikum atau, bukan begitu Pak. Tapi wa dan, ya berarti ya nek iso berjuang itu ya bondo ya metu, tenaga ya metu, nek iso. Nek gak iso ya pilih salah satu mau. Nek dheweke apa itu tenaga wis gak iso ya bondoe metu, kan begitu Pak. Ya, jadi bisa dipilih sesuai dengan kondisi. Sing repot iku awake tenagane ya gak metu, bondone ya gak metu. Tapi kakek usul. Wonten ngoten iki nggih. Usule ndo wakil daki. Oh iki menurut aku iki kok posisinya kurang rene. Oh iki kalau kamar mandi itu posisinya mestinya begini. Tapi gak tahu urut. Kata nggih. Wonten dia nggih. Pundi? Maju damel contoh. Jadi seperti itu ya, memperjuangkan agama Allah. Jadi di sini itu tidak ada pilihan, Pak. Bi amwalikum wa anfusikum. Dengan harta kalian dan diri kalian tenaga. Bukan dengan harta kalian atau, bukan begitu. Ya. Nah, jadi sebenarnya tidak boleh memilih. Kemarin itu sudah kita pelajari bersama, di mana ketika persiapan perang Tabuk itu Sayyidina Utsman itu menyumbangkan 10.000 dinar, 300 unta lengkap bersama apa itu perangkatnya, terus 50 kuda. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq seluruh hartanya malah ya, seluruh hartanya disumbangkan untuk biaya perang itu okay. Sayyidina Umar seperduanya. Jadi para sahabat itu seperti itu okay, untuk memperjuangkan agama Allah. Nah, kita ini tidak seberat memperjuangkan agama Allah itu seperti pada zaman Rasul. Mumpun enak Pak kula jenengan iki wis karek ngisi apa itu ya apa carane memakmurkan agama Allah, begitulah. Orang gampangane ngoten nggih. Ya, jadi tidak seberat di zaman Rasul. Ya wis awak dhewe iki karek meneruskan perjuangan. Kan gitu nggih, meneruskan perjuangan. Oleh karena itu dalam bentuk apapun ayo kita yang sudah apa itu dalam kondisi yang ringan ini tadi kan berangkatlah kalian berperang baik dalam kondisi ringan maupun dalam kondisi berat. Ya, perang Tabuk kemarin itu perang yang paling berat, selain jarak yang sangat jauh, panas, musim panas ya, musim panas. Jadi banyak sahabat itu yang bermalas-malasan atau mencari-cari alasan tidak ikut berperang. Tuh. Laukana arodun, laukana jikalau ada. Jadi berjuang tadi itu jikalau ada arodun,
ada harta koriban yang mudah diperoleh, itu wasafaron dan jarak qasidan yang tidak jauh. Umpama perang Tabuk itu menghasilkan harta yang mudah didapat, yaitu harta rampasan perang, dan jaraknya juga tidak jauh, lattabauka, niscaya mereka akan mengikuti kamu Muhammad. Walakin baudat, akan tetapi jauh. Perang Tabuk itu 610 km jarak dari kota Madinah. Alaihim, atas mereka asyukoh, jarak. Wasayahlifuna, dan mereka akan bersumpah billahi, demi Allah, lawis tatokna, sungguh jikalau kami mampu, la kharajna, niscaya kami akan keluar ikut berperang ma'akum, bersama kalian. Yuhlikuna, mereka yang tidak ikut perang terus bersumpah seperti itu, yuhlikuna, mereka menghancurkan anfusahum, diri-diri mereka sendiri. Wallahu, dan Allah ya'lamu, mengetahui, innahum, sesungguhnya mereka, lakadzibun, sungguh orang-orang yang berdusta. Ayat ini adalah ditujukan kepada sekelompok orang-orang munafik yang tidak mau ikut berperang dengan mengajukan berbagai macam alasan. Orang-orang sekelompok orang munafik itu mengajukan beberapa alasan, ya. Umpama kok jarake gak ado ngono Muhammad, aku melok, gampangane ngono. Umpama kok jarake gak ado ngono, aku melu. Nah, itu bahasa kita begitu. Wes ngene Muhammad, aku bersumpah wis, kalau memang nanti pada hari hanya berperang kok kami punya kemampuan, la kharajna, pasti kami ikut. Saya yang munafik, Pak. Jadi nanti ketika hari hanya berangkat perang kok kami mampu, kami mesti ikut. Tapi itu omong kosong. Makanya dijawab sama Allah, wallahu, dan Allah ya'lamu, Allah mengetahui, innahum, sungguhnya mereka, lakadzibun, mereka berdusta, bohong dia mengatakan begitu Muhammad. Itu hanya cari-cari alasan saja supaya mereka itu tidak dicela dengan tidak ikut perang. Karena sudah berkali-kali orang munafik itu mengikuti berperang, tapi kadang di tengah perjalanan kembali, seperti perang Badar itu. Asli ini perang Badar itu jumlah awalnya 313, Pak. Terus 13 orang kelompok orang munafik itu balik tengah jalan, gak melu berperang, alasannya macam-macam. Makanya tinggal 300 melawan 1000 orang, tapi Allah memberikan kemenangan. Itu orang munafik, Pak. Ya. Afallahu, Allah mengampuni angka darimu Muhammad. 5 adintah, mengapa kamu mengizinkan mereka tidak ikut perang? Lahum, bagi mereka orang munafik. Hatta yatabayyana, sehingga jelas laka bagimu, alladzina, orang-orang yang sodaku, mereka benar-benar beriman, wa ta'lama, dan kamu mengetahui al-kadzibin, orang-orang yang berdusta. Lapu Muhammad bu izino mengajukan alasan lalu kamu terima alasannya. Justru ketika kamu tidak mengizinkan itu sampai hari hanya berangkat ke perang Tabuk, kamu akan tahu siapa di antara mereka yang sodaku, mereka benar imannya, wa ta'lamal kadzibin, dan kamu akan mengetahui siapa di antara mereka yang bohong, yang berpura-pura.
la yasta'dzinuka. Ya. Kalau orang munafik tadi itu mengajukan beberapa alasan tidak ikut perang karena ini dan itu, tapi la yasta'dzinuka, tidak akan minta izin kepadamu alladzina, orang-orang yang yu'minuna, mereka beriman billahi, kepada Allah, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir, ayyujahidu, bahwa mereka akan berjihad bi amwalihim, dengan harta-harta mereka, wa anfusihim, dan diri-diri mereka, wallahu, dan Allah alimun, zat yang maha mengetahui, bil muttaqin, terhadap orang-orang yang bertakwa. Di tengah-tengah sekelompok orang munafik mengajukan alasan-alasan untuk tidak ikut perang, maka kamu juga akan menemukan sekelompok orang-orang yang beriman yang tidak mengajukan alasan sedikit pun, walaupun jaraknya jauh, walaupun panas, musim panas, dan walaupun waktu itu belum panen kurma. Jadi untuk persiapan itu minim sekali, medannya jauh, panasnya luar biasa, maka orang-orang yang beriman sedikit pun tidak akan mengajukan alasan untuk tidak ikut perang. Itu orang-orang yang betul-betul beriman. Ya, jadi kalau kembali kepada firman Allah, selain dari tanda-tanda orang munafik itu ada 3, kalau berjanji mengkhianati, kalau berkata dia bohong, kalau dikasih amanat dia itu berkhianat. Dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa ciri orang munafik itu wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik itu kalau melakukan sholat itu sholat dengan bermalas-malasan. Yukhadi'unallah wa huwa khadi'uhum. Mereka hendak menipu Allah padahal diri mereka sendiri yang tertipu. Dia mau melakukan agama itu kalau dipandang ada keuntungan yang kembali kepada dia. Tapi kalau tidak ada suatu hal yang dapat diperoleh, mereka tidak akan mau membantu. Jadi beragama itu dipilih yang gampang-gampang tok. Kan begitu ya. Itu cirinya orang munafik. Jadi beragama itu dipilih yang gampang-gampang aja. Jadi tapi nek sing sulit-sulit gak gelem. Contohnya gimana? Poso gak gelem, tapi riyo gelem. Nah ini kan begitu ya. Jadi beragama dipilih sing gampang-gampang tuh. Salat gak gelem, males ngon salat ke masjid. Diundang tasyakuran teko ngisi. Wonten nggih. Teng mriki nggih wonten. Oh nek wonten padha ae, Pak. Jadi ngeten niki, Pak. Cara beragama macam-macamnya orang beragama umat kita itu seperti ini, Pak. Jadi jika kan sholat 5 waktu ya angel. Umumnya nang masjid angel, Pak. Tapi ini diundang selamatan, diundang tasyakuran, wah semangat, Pak. Bisa teko ngisi kadang-kadang. Kayaknya guru mudun teko masjid tuh deh, wis teko. Kan begitu, Pak. Nah seperti itu, Pak. Nah itu seperti itu pula orang-orang munafik itu beragama itu seperti itu. Jadi kalau Islam itu sedang murah, sedang jaya, ya semangat. Tapi begitu butuh pertolongan, mundur dia mengajukan berbagai macam alasan. Ya sama saja prakteknya di kita ya seperti itu lah, Pak. Di masjid ya juga enggan, ada pembangunan masjid ya jarang bantu. Tapi ketika Idul Kurban tanpa diundang, wah, semangat ya. Nggo ladeng rewangi padahal ya gak disuruh ya. Ngoten nggih. Soalnya ada suatu hal yang diperoleh. Gitu loh, Pak. Engko teko kan mulai oleh daging. Jadi seperti itu cara beragama. Tapi orang yang beriman ini
la yasta'dzinukal ladzina yu'minuna billahi wal yaumil akhir ayyujahidu bi amwalihim wa anfusihim. Dan kamu pasti melihat Muhammad, orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu dia tidak akan mengajukan alasan sedikit pun. Mereka akan bersemangat berjihad dengan harta mereka dan jiwa mereka. Wallahu alimun bil muttaqin, dan Allah itu Maha tahu terhadap orang-orang yang bertakwa. Innama yasta'dinuka, sesungguhnya orang-orang yang kamu telah memberi izin tidak berperang tadi, alladzina, yaitu orang yang la yu'minuna, mereka tidak beriman billahi kepada Allah, wal yaumil akhir, dan kepada hari akhir. Wartabat, dan mereka menjadi ragu, qulubuhum, hati-hati mereka, fahum, maka mereka fi raibihim, dalam keraguan-raguan mereka, yataroddadun, mereka terumbang-ambing. Jadi orang munafik itu selalu tidak punya kemantapan hati, selalu ragu. Aku melu nang ngene, engko nek terjadi ngene ya apa? Jadi selalu ragu-ragu. Ya, selalu ragu-ragu. Nah, Nabi Muhammad mengizinkan itu juga punya alasan, walaupun Allah itu menegur. Ya. Makanya Allah afallahu angka, Allah memaafkan kepadamu Muhammad, lima adzinta lahum, mengapa kamu mengizinkan mereka tidak ikut perang itu. Nah begitu kan, Nabi Muhammad punya alasan. Kalaupun toh saya izinkan mereka ikut perang, toh juga nanti membuat kekacauan. Orang munafik itu nanti juga memprovokasi orang-orang beriman yang semangat itu diajak mundur. Dan itu sudah terjadi di berbagai perang-perang sebelumnya. Itu orang munafik itu sebelum perang berkecamuk itu dia sudah memprovokasi untuk mundur. Mudeni basa Jawa itu. Makanya Nabi Muhammad mengizinkan daripada bikin kacau nanti wis gak apa-apa sakarepmu. Toh Allah sudah tahu bahwa kamu itu adalah lakadzibun, orang-orang yang berdusta. Ya, jadi seperti itu orang munafik itu. Kenapa Nabi Muhammad itu mengizinkan? Ya karena keikutsertaan mereka itu nanti akan membuat kacau, tidak memberikan semangat tapi malah ngendon-ngendoni orang-orang yang sudah semangat. Nah ini walau arodu, nah, buktinya walau arodu, dan andai kata mereka itu punya keinginan al-khuruja, untuk keluar ikut berperang, la'addu, nescaya mereka sudah mengadakan persiapan. Nek pancene dheweke bener-bener ikut perang, mestinya dia itu sudah bergegas untuk mempersiapkan persiapan, lahu baginya uddatan, persiapan. Walakin, dan akan tetapi, karihallahu, Allah tidak suka imbi'athahum, keikutsertaan mereka. Allah juga tidak suka keikutsertaan mereka. Fathabbatuhum, maka Allah melemahkan hati mereka. Nah karena mereka itu sudah mengajukan alasan, terus mereka juga tidak mengadakan persiapan apa-apa, itu tandanya mereka sudah tidak punya keinginan untuk ikut perang. Makanya wakilah, dan dikatakan, ada sebagian yang mengatakan, uqudu, sudahlah kamu duduk aja di sini, wes gak usah ikut perang. Ma'al qaidin, bersama orang-orang yang tidak ikut perang di sini. Siapa itu? Orang-orang yang sudah lemah, sudah usianya lanjut, para kaum wanita, anak-anak kecil. Wes awak ndok kene karo arek-arek cilik. Kan begitu, Pak. Daripada ikut perang yang tambah merusui, wis ndok kono wis. Ya itu bahasanya begitu. Waqila qu'udu ma'al qaidin,
maka duduklah kamu bersama orang-orang yang duduk tidak ikut perang di situ, orang-orang tua, orang-orang lemah sudah lanjut usia, orang-orang yang cacat fisik, kaum wanita, anak-anak, terus kumpul mereka terus. Nah, akhirnya dihina seperti itu karena mereka sendiri sudah tidak ada niatan ikut perang, mencari-cari alasan, dan mereka juga tidak mengadakan persiapan apapun. Nah, itu tidak mengadakan persiapan apapun. Maka Allah tahu begitu. Allah tahu. Ya, Nabi Muhammad juga sudah bisa membaca. Ya, sudah bisa membaca. Kalau mereka ikut pun juga tidak akan bisa andil untuk ikut nyerang, tapi justru mereka itu memprovokasi orang-orang yang sudah semangat itu diajak mundur. Nah, daripada itu ya sudah nggak usah ikut, nggak apa-apa. Terus lau kharaju, jikalau mereka itu keluar ikut berperang fikum bersama kalian, mazadukum, tidaklah mereka menambah kepada kalian illa khobalan, kecuali kekacauan, ya kan? Wala audhu, dan nescaya mereka itu menyerang ke depan khilalakum, di sela-sela barisan kalian, ya begunakum, mereka menginginkan terjadi pada kalian alfitnata, kekacauan. Ya, jadi kalaupun toh mereka itu baris nyerang maju, itu tujuannya itu tidak membantu, tapi ingin membuat kekacauan. Wafikum, dan ada pada kalian itu samauna, orang-orang yang suka mencari-cari dengar, lahum, bagi kebohongan perkataan mereka itu. Jadi gaya mereka baris ke depan itu koyok maju, tapi sebenarnya itu mau mencari-cari dengar apa itu fitnah yang akan ditembuskan. Wallahu, dan Allah alimun, yang maha mengetahui bidzalimin, terhadap orang-orang yang zalim. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sudah sering saya katakan bahwa Nabi Muhammad itu menghadapi 3 orang, 3 tipe orang. Satu orang kafir, yang kedua orang musyrik, yang ketiga orang munafik. Kalau yang orang kafir, orang musyrik sudah jelas, gendiroyus gitu. Tapi kalau orang munafik ini pangel. Soalnya kadang-kadang juga ikut ke masjid, juga ikut. Kadang-kadang juga nimbrung di majelis-majelis Rasul. Tapi tidak tujuan untuk mencari ilmu, untuk ketaatan, tidak. Ini mereka itu ingin mendengarkan, terus nanti rahasia itu dibocorkan kepada orang kafir, begitu. Dan dengan begitu itu dia dapat imbalan uang dari orang kafir karena dia dapat berita baru. Itu orang munafik, Pak. Maka Rasulullah itu yang paling sulit ya menghadapi orang munafik. Menghadapi orang munafik itu, ya. Makanya Rasulullah itu kan kemarin sudah kita bahas ya, kalau tidak salah itu pernah mau terkecoh, ada sahabat yang memberikan kabar bahwa ayahnya itu meninggal dunia, kan begitu kan. Maka karena diberitahu dia ini sahabat Rasul, tapi dia itu punya bapak yang masih munafik. Tapi Rasulullah juga tidak tahu kalau dia itu masih munafik juga, karena kadang-kadang juga nimbrung di majelis Rasul. Begitu Rasulullah itu bergegas ke sana dengan para sahabat mau mensolatinya, langsung wahyu turun, la tusolli ala ahadin mata abadan. Muhammad, jangan kau mensolati orang yang hatinya sudah mati sejak dulu.
Artinya apa? Dia itu orang munafik. Nabi Muhammad sampai garuh. Ya karena tadi Pak. Ya. Jadi Muhammad, kamu jangan mensolati orang yang hatinya sudah mati sejak dulu. Artinya apa? Dia itu orang munafik. Kenapa kamu mau mensolati? Gitu. Sampai ditegur begitu. Jadi sulit Pak orang munafik itu Pak. Soalnya ya kadang-kadang sok menampakkan kebaikannya Pak. Sok menampakkan kebaikannya. Tapi sebenarnya dalam hatinya itu tidak seperti yang ditampilkan yang ada dalam perilaku. Nah, hati-hati menghadapi orang seperti ini, hati-hati. Rasulullah saja hampir saja mensolatinya, maka ditegur sama Allah. Jadi itu menunjukkan bahwa memang sulit dibedakan. Nah, jadi orang yang bertipe seperti itu sangat merugikan. Berada dimanapun itu sangat merugikan orang yang seperti itu. Ya, orang yang seperti itu sangat merugikan di dalam masyarakat, dalam organisasi, apalagi dalam bernegara. Tambah kerugian umat itu. Kalau orang ada tipe-tipe yang munafik seperti itu. Barangkali ada yang tanyakan Pak, monggo. Kalau enggak saya lanjutkan aja. Monggo Pak. Sekarang misalnya ada tetangga atau masyarakat yang ada di sekitar kita dibantu Pak. Sudah. Oke. Coba maling. Apa lagi? Tes. Oke. Nah, niku. begini kan? Oke. Orangnya tidak pernah sholat. Oke. Kita tahu ya. Oke. Kalau namanya masyarakat sekitar tapi ya tidak meninggal. Tapi kemudian ada keluarga meninggal atau dia sendiri meninggal, itu modelnya atau bikin masyarakat seperti itu. Tapi bisa kan dikatakan hidupnya ke masjid nggak pernah. Ada minta disunat di buku. Bagaimana ya? Kalau nanti misalnya nggak boleh loh, begitu mana? Ngasih bagaimana mengatasi yang seperti itu masyarakat yang ada di sekitar kita. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bismillah, saya jawab. Jadi begini Pak, selama dia itu masih bersyahadat, selama dia itu masih iman, masih Islam, itu tetap syariat ini berjalan. Syariatnya bagaimana? Kalau dia itu mati dan dia Islam, tetap wajib disolati. Karena dia masih Islam kok, dia masih iman kok, kan begitu Pak. Syariatnya tetap disolati. Adapun dia tidak pernah sholat, urusannya kalau dia ini kalau pangeran. Yang penting urusan syariat kita jalankan. Karena itu syariat dari Rasulullah, kan begitu Pak ya. Tetap ya. Jadi tetap karena dia masih Islam kok, kan gitu ya. Ada orang nggak tahu sholat Ustaz, enak nggak begitu masalahnya. Syariat ini nggak boleh ditinggalkan. Karena orang Islam itu kalau meninggal itu wajib disolati. Mbah dheweke sholat, enggak pokoknya Islam loh nggih. Tetap harus disolati. Ini syariat. Adapun dheweke gak tahu sholat, ya urusannya dheweke karo pangeran. Lapo awak dhewe ngurus iku. Kan begitu Pak ya. Nah, itu loh Pak ya. Jadi mohon masyarakat dikasih, karena banyak yang berpikiran begitu Pak. Ini harus kita luruskan karena ini syariat kan. Jadi jenengan harus berani begitu. Karena ini syariat, maka tetap kita jalankan. Ya, tetap kita jalankan.
Gak tahu sholat. Nek dheweke gak tahu sholat, urusannya dheweke karo Allah, bukan kepada kita. Nah gitu loh ya. Sama dengan begini. Memang di dalam hadis itu ada Pak. Kalau orang itu meninggal dimintakan persaksian. Makanya Wak Mudin itu kata mayat kate diberangkatno mesti njaluk persaksian. Kula nyuwun persaksian sedaya nggih, mayat niki sae napa mboten? Sae napa mboten? Sae napa mboten? Sae. Padahal menurut pandangan jenengan, orang itu tidak baik. Sae itu kondi. Uripe blonat, gak tahu salat misalnya. Atau mabuk-mabukan misal. Walaupun begitu, kita tetap mengatakan sae. Artinya apa? Karena dia masih orang beriman. Sayanya di situ. Betul ya? Saya noboten saya karena dia masih orang beriman. Saya noboten saya karena dengan matinya dia berarti dia sudah mengakhiri seluruh perbuatan jeleknya. Paham ya? Jadi sayanya di situ, Pak. Jangan sampai gak muni saya jenengan. Jadi matinya itu saya. Kenapa? Dia sudah mengakhiri seluruh perbuatan jeleknya. Kan begitu, Pak. Berarti kan saya. Oh, berarti matinya dia itu baik untuk kita semuanya. Ben kampung ini tentrem. Loh kan begitu. Gitu loh maksudnya tuh. Ya. Jadi ada orang itu yang gak mau mensolati, Pak. Kenapa? Dek urip gak tahu sholat lamput sholat kenak. Oh, tidak bisa begitu. Ini syariat kok. Itu loh, guys. Kita harus tahu, Pak. Harus tahu. Nah, ini gunanya ngaji, Pak. Jadi nanti biar jenengan bisa meluruskan, gitu loh. Jadi nek ono bantahan ngono, gak tahu soalnya nek gak sholat kan urusannya dhewe karo pangeran. Sing penting awak dhewe kan wis njalano syariate. Syariate meninggal nek wong Islam ya disolati syariate. Nek sampean gak nyolati ya tambah dosa kabeh sak kampung iki. Kan begitu, Pak. Berarti syariatnya kan tidak kita jalankan, kan gitu loh. Nah, adapun dheweke nglakoni dosa, ya urusane kok pangeran lapo dhewe kok ngurus perbuatan itu, kan begitu, Pak. Ya jadi itu, Pak. Kalau dimintai persaksian saya. Maksudnya saya itu maksudnya dia sudah mengakhiri semua perbuatan jeleknya gitu loh. Ono sing gak gelem, Pak. Malah sing muni saya itu tadi terus sampean meneh tanggung jawab lho ya. Dhewek niku gak sae sampean muni sae berarti meneh ditagih sampean. Ya gak gitu masalahnya. Sayanya itu ya karena itu. Karena dia masih orang beriman. Kan begitu kan? Ya. Nah, kalau orangnya orang kafir, saya mboten. Begitu, karena dia tidak beriman. Kita harus tegas. Saya di mana dia tidak beriman kok saya. Tapi kalau dia masih beriman berarti masih baik gitu loh. Daripada tidak beriman. Saya yang kedua baik karena dia sudah mengakhiri seluruh perbuatan jeleknya. Nah, sayanya di situ, Pak. Jadi tetap saya mawon jenengan. Dimintai persaksian saya gak usah ragu-ragu. Oh, saya beriman kok. Gitu loh masalahnya. Gitu, guys. Monggo, barangkali ada lagi. Itu sering terjadi di masyarakat begitu, Pak. Dia sampai gak gelem nyolati, ya. Salah. Dia gak gelem nyolati. Nek gak gelem nyolati ya karena sudah ada yang menyolati, itu gak apa-apa. Karena kan fardu kifayah, ya. Fardu kifayah itu pokoknya ada sebagian yang sudah melakukan, berarti yang lain sudah gugur, kan begitu kan. Tapi nek gak gelem nyolati karena alasannya dia ini gak sholat kok lah butuh sholat ya salah dia masih orang beriman ya. Selama dia beriman berarti syariat harus masih tetap dijalankan gitu loh. Adapun perbuatan dosa dan maksiatnya ya urusannya dia, nanti Allah sendiri yang akan menghisab. Lapo awak dhewe kandhani malaikat menghisab. Kan begitu, Pak. Itu loh, guys. Monggo, barangkali ada lagi, Pak.
kasus-kasus yang terjadi di masyarakat ya sering kali terjadi hal-hal seperti itu. Maka kita sebagai orang yang cara gampangane wong santri ya kudu wong santri ya kudu. Jadi seperti itu ya. Sama saja dengan begini loh Pak, jenengan dikabari ono koncone kecelakaan di rumah sakit, terus jenengan muni innalillahi wa inna ilaihi rajiun, malah diseneni ngawur guru mati kok ngono. Lha sing bener ya iku, ketika mendengarkan musibah itu katakanlah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lah musibah itu gak harus mati. Kecelakaan itu ya musibah. Makanya ketika mendengar berita tidak baik, mendengarkan musibah, sing bener ya maca innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Cuma wis kadung salah kaprah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun diucapno nek mendengar kematian tok, akhirnya orang yang mendengarkan musibah terus maca innalillahi wa inna ilaihi rajiun malah diseneni. Ini loh Pak, ini juga harus kita luruskan. Ya, kita ini santri harus tahu. Justru kalau jenengan dikabari ngono, saiki di rumah sakit wonge dirawat rumah sakit, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lho ya apa sih sampean wong guru mati kok. Sampean jawab, ya sampeyan iku sing gak ngerti, makanya tak ayo ngaji, gitu loh Pak. Nah, sing bener itu mendengar alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang-orang yang ketika mendengar musibah lalu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, pokoknya musibah, gitu loh Pak. Bukan kematian, gitu loh. Bukan kematian. Ini salah kaprah Pak, salah kaprah garai ya baik ketika ada yang meninggal terus diumumno itu baik Pak, tapi itu isok menghapus kebenaran ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kadang-kadang 3 kali sampean nggih, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia. Nah, garai kena budaya iki Pak, sehingga seakan-akan innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu hanya untuk kematian saja. Nah gitu loh ya, begini ini harus diluruskan Pak, harus diluruskan ya. Kita yang sudah tahu ini wajib melurusno, gitu loh, wajib melurusno. Ojo ketika jenengan diseneni terus melu kono. Nah ini kan repot ini Pak, repot ya. Jadi jenengan yang harus meluruskan. Sing bener itu bukan ketika kita mendengar kematian, tapi ketika kita mendengar berita musibah itu kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah gitu, monggo Pak. Oh, nah, oke, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai pertanyaan tadi Ustaz, kita kan tidak sesuai dengan kenyataannya Ustaz. Kita kan berbohong. Kebohongan tadi gimana Ustaz untuk kita? Kebohongan yang mana? Untuk kita kan jawab kan saya dengan kita Ustaz. Jawaban saya tadi kan? Itu kalau tidak sesuai dengan kenyataannya kita kan termasuk berbohong Ustaz. Kebohongan tadi gimana untuk penjelasannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Tidak ada kebohongan Pak. Saya nopo boten saya. Kenapa kok saya? Karena dia masih orang beriman. Di situ loh sayanya Pak. Sayanya itu karena dia masih beriman. Saya nopo boten saya karena dengan kematian dia sudah mengakhiri seluruh perbuatan jeleknya. Jadi sayanya itu di situ, bukan kok saya yang lain Pak. Nah,
karena masih beriman ya berarti masih sahih. Oh masih beriman kok. Gitu loh. Di situ Pak. Jadi dia masih berhak masuk surga. Cuma ya kapan mlebu swargane gak ero wis. Dudu urusane awak dhewe. Sing penting dhekne iki wong iman ya berarti sik sae, Pak. Gitu. Nah, saya yang berikutnya dengan kematian dia sudah mengakhiri seluruh perbuatan jeleknya. Saenya di situ. Jadi ngoten Pak ya. Jadi saenya di situ Pak. Ya. Terus monggo ada lagi? Monggo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena anak bersama-sama jantan ini karena orang Islam yang meninggal itu kalau tidak pernah sholat, tidak puasa itu katanya kalau didoakan katanya tidak nyampe orang betul. Jadi begini Pak, selama dia itu masih beriman Pak, sek ngakoni onoe pangeran, sek ngakoni Nabi Muhammad nabine, sek ngakoni ada hari akhir, ya berarti seiman Pak. Selama masih iman itu nyampe didoakan Pak. Kita pernah dengar harus dibilang nggak pernah sholat, jadi percuma didoakan kan nggak pernah sholat. Wah, nggak bisa. Dia masih punya iman kok. Oke, makasih. Oke, dia masih punya iman kok. Jadi orang yang masih sama-sama punya iman itu justru harus banyak kita doakan. Sakno Pak. Gitu loh, Ge. Sakno, ya. Oke. Oke. Jadi yang tidak nyampe itu kalau dia itu beda agama. Jelas kalau beda agama itu gelombangnya nggak sampai Pak. Gelombangnya nggak ketemu. Ya. Tapi kalau masih sama-sama iman Pak, itu masih bisa didoakan. Itu ya. Ya, jadi seperti itu. Nah, jadi itu haknya Allah nanti mengampuni atau tidak. Pokoknya dia masih iman ya berarti masih berhak masuk surga. Cuma kapan masuk surganya bukan urusan kita. Yang jelas kita itu menjalankan syariat yang sudah disyariatkan oleh Nabi kita. Itu ya. Jadi itu mudah-mudahan bisa nambahi pengetahuan kita yang hal-hal yang terjadi di masyarakat ya, sehingga kita harus jangan sampai acuh dengan orang-orang yang seperti itu. Justru malah kasihan kalau ada orang yang tidak pernah sholat terus meninggal, itu kita harus kasihan. Saknore uripe gak sempat melakukan sholat, muga-muga pangeran ngampuni kan begitu ya. Nah, tapi kan seiman kan gitu loh, saya duwe iman, makanya saya disolati barang Allahumma maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu'anhu. Saya didongakno lambung kok donga iki wis urusane pangeran, wong awak dhewe njalano syariat kok. Wong syariate ngono ya wis dilakoni ngono, kan begitu aja loh. Nah, jadi jangan kita itu ikut menghukumi dosanya Pak. Urusan dosane wis urusane pangeran, aja melu-melu. Awak dhewe sing penting sak padha-padha menungso iki sing penting menjalankan syariat yang benar gitu loh. Wis urusane karo Allah. Gak poso, gak salat wis urusane karo Allah, bukan urusan kita. Gitu nggih. Ya, jadi semoga bermanfaat gitu nggih. Nah, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Masih ada tak? Masih ada. Oke. Oke, Pak. Monggo, Pak. Terima Pak. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kejadian ternyata. Oke. Suaminya Kristen, istrinya Islam. Terus istrinya mau ditahlili untuk suaminya. Waktu dia meninggal di acara Kristen. Bukan acara Islam.
Ya. biaya. Ya. Isinya itu Islam mau kamu aja sendiri mau tahlilkan sendiri Oke. secara Islam gimana? Oh. Ada kenyataan. Oke. Satu, kalau suaminya yang beda agama, yang Kristen istrinya yang Islam, itu jelas pernikahannya batal, Pak. Secara pernikahan sudah batal. Kecuali kebalikannya, yang suami Islam, yang perempuan itu Kristen atau beda agama, itu masih bisa. Walaupun sebagian ulama ada yang berbeda pendapat, tapi masih bisa, masih sah. Hukum pernikahannya itu masih sah. Walaupun sebagian ulama juga ada yang tidak setuju itu. Tapi kalau suaminya yang beda agama, terus istrinya Islam, sudah barang tentu mestinya harus sudah cerai. Nah, pernikahan saja batal, pemane adik ndongakno ya malah gak nyampe, Pak. Dalam punya anak tambah masalah mana ini ya? Anak hasil apa ini? Jadi seperti itu ya. Ya kadang-kadang di masyarakat itu masih terjadi seperti itu ya. Kita berusaha untuk memberikan penjelasan ya. Berusaha untuk memberikan penjelasan, kasihan Pak, kasihan. Kalau dia nggak tahu ya diampuni oleh Allah, tapi kalau sudah tahu kan berarti menjadi hukuman. Nah gitu loh, oke. Ya jelas tidak nyampe Pak, masih ditahlili kayak opo wae. Dia nggak iman kok ditahlili ya. Ya nggak bisa. Itu loh ya, nggak bisa. Ya jadi seperti itu ya. Ini ya termasuk PR kita bersama, kalau ada kasus-kasus seperti itu dengan beri nasihat dan berikan penjelasan. Nah wis dikai penjelasan gak kena ya wis tanggung jawab dengan begitu. Gitu nggih. Sampun. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.